Baik, anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian kerjasama antar negara dan faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Ya, sekarang kita akan melihat ya wujud konkret kerjasama antar negara itu ya di negara-negara anggota ASEAN, khususnya bidang sosial, budaya, politik, ya, kemudian pendidikan. Kita akan membahas ya, pertama adalah bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Ini sengaja Bapak buat fotonya ini, ya, yaitu ASEAN member countries, ya, kerjasama negara anggota ASEAN, supaya anak didik kami semakin paham ya letaknya. Ya, 10 negara anggota ASEAN ini, ya, boleh nanti diuji, ya, ditunjuk ya, negaranya, ya. Baik. Kerjasama di bidang sosial budaya ini sangat menarik ini, sosial budaya ini, karena ini menyangkut tentang manusia ya, dan hasil karya daripada manusia itu sendiri. Itu harus dipertahankan, itu sangat berharga. Bahkan bisa dikembangkan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu dijadikan menjadi daya tarik wisata. Ya, itu dilaksanakan oleh lembaga ya COSD ya, Committee on Social Development. Ya, ada beberapa bidang di sini ya untuk kerjasamanya. Pertama, di situ dibuat menekankan kesejahteraan masyarakat menengah dengan cara memperluas kesempatan kerja dan pembayaran upah yang wajar lah ya. Wah, ya, menghargai jasa-jasa daripada tenaga kerja itu supaya sejahtera hidupnya. Ya, itu disepakati. Kemudian membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ya, diberdayakan kaum perempuan dan para pemuda ya supaya bisa lebih kreatif, mandiri, bahkan menciptakan lapangan kerja. Ya, tidak hanya mengharapkan lapangan kerja disediakan oleh pemerintah. Kemudian kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, masalah-masalah penduduk, ya, masalah-masalah perkembangan kependudukan, serta bekerja sama dengan badan-badan internasional. Ya, apa itu masalah-masalah kependudukan? Ya, banyak, bisa angka kelahiran yang tinggi, bisa persebaran yang tidak merata, bisa kepadatan penduduk yang sangat tinggi, bisa tingkat pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada penanggulangan secara bersama-sama. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu harus ditingkatkan, ya, kemudian dikembangkan ya untuk kesejahteraannya. Kemudian peningkatan kesejahteraan itu tadi melalui upah, penyediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan juga di bidang kesehatan dengan cara jaminan makanan dan obat-obatan kepada masyarakat. Kemudian dalam bidang budaya ada kerjasama budaya dan seni, bisa melalui festival, bisa melalui promosi, ya, bisa festival film ASEAN, ya, sesama negara anggota ASEAN. Itu tadi Bapak katakan bisa menambah daya tarik wisatawan. Kemudian ada penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ya, ASEAN Tourist Agreement, ya. Bagaimana misalnya kesepakatan mengembangkan pariwisata ASEAN itu. Kemudian penyelenggaraan olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games, dan ini dilakukan secara bergilir. Baik, kerjasama di bidang politik dan keamanan, yakni menyangkut kebijakan politik, stabilitas keamanan, dan perdamaian di negara-negara anggota ASEAN, menyelesaikan sengketa, persoalan, ya, bisa tapal batas, ya, dan persoalan yang lain harus diselesaikan secara kekeluargaan lah sesama anggota ASEAN, ya, tanpa kekerasan. Kemudian menyepakati adanya JOFAN, Zona of Peace, Freedom and Neutrality, ya, zona bebas, ya, dan tapi harus netral itu, ya. Ada beberapa contoh kerjasama politik ASEAN, ada traktat bantuan hukum, ya, timbal balik, ya, di bidang pidana, ya, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters,
Kemudian ada kesepakatan konvensi tentang pemberantasan teroris, ya ASEAN Convention and Counter Terrorism, ya. Bagaimana misalnya mengatasi masalah terorisme ini menjadi tantangan kan, ya, sangat mengganggu. Kemudian pertemuan para menteri pertahanan, ya. Kemudian penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, ya, masalah klaim tentang Laut Cina Selatan diselesaikan secara kekeluargaan, secara damai. Kemudian ada kesepakatan pemberantasan kejahatan lintas antar negara dan kerjasama bidang hukum, ya, bidang migrasi, ya, kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen, antar DPR. Ya, jadi intinya diupayakan persoalan-persoalan antar negara ASEAN diselesaikan secara damai, ya, ada kesepakatan bersama selaku anggota ASEAN. Kemudian di bidang pendidikan tentu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya mampu berdaya saing, ya, dengan negara-negara ataupun sumber daya manusia dari luar negeri. Itu bisa dilakukan dengan pertemuan para guru, ya, di Sanur, Bali tahun 2012. Ini secara bergilir, ya, secara bergilir. Kemudian memberikan beasiswa seluas-luasnya. Kemudian negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di Asia Tenggara ini. Mudah-mudahan adik kami nanti punya kesempatan untuk kuliah ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan Olimpiade. Baik anak didik kami, itu penjelasan singkat yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan dibaca buku paket dan sumber-sumber lain yang relevan. Terima kasih.